Madkhalul Jannah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, kita amin. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang akan disampaikan hari ini, pencapaian Masjid An-Nur itu sedang proses pembuatan akte masjid ini, sertifikat masjid ini termakan. Kita sudah ke Universitas 3, sudah ke BPAD Jakarta Timur, ya kan? Dan sudah ke BPAD provinsi. Itu sudah sampai ke provinsi. Dan ini kita bersama-sama masjid yang lain. Biasanya suka minta nih, kemana? Waduh, mantap. Masjid ini ada legalitasnya. Setelah kita punya legalitas dari pemerintah, dilanjutkan dengan IMB masjid ini yang namanya IMB relaksasi. Setelah ada IMB masjid kita ini baru meningkat kepada sertifikasi masjid ini. Jadi kita punya sertifikat. Dua yang sangat penting dalam rangka pembinaan mental spiritual anak-anak kita, TPA ajak anak-anak kita untuk masuk taman pendidikan Al-Quran. Itu penting, ngaji itu penting agar bagi anak-anak kita, sehingga anak kita menjadi generasi yang Quran. Insya Allah TPA sudah dalam proses ke Sikda Provinsi DKI, sudah didaftarkan ke Sikda. Mudah-mudahan TPA kita akan naik kelas. Dan yang terakhir, dalam rangka membantu di lingkungan kita, anak-anak kita, ya kan, yang susah agar mendapatkan beasiswa, korban bencana kebakaran, ya, dan lain-lain sebagainya, kita sudah berkoordinasi dengan Basnas. Jadi Basnas DKI, Bajis, ya, sudah berkoordinasi dengan DMI, sudah berkoordinasi dengan Departemen Agama, sudah berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan, sudah berkoordinasi dengan pembinaan mental spiritual di provinsi, ya kan. Jadi mulai besok kita sudah ada membantu pemerintah juga masuk ke dalam unit UPZ, unit pengelolaan zakat, dan itu akan membantu kita apabila kita ada kesusahan-kesusahan dalam rangka bantuan-bantuan sosial kepada pemerintah. Hanya itu yang kami sampaikan, pencapaian manajemen masjid hari ini. Demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba hamumina. Alhamdulillah,
Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang paling baik, yang paling indah yang seharusnya keluar dari lisan kita setiap hari mengawali kegiatan kita adalah kalimat syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan sehingga kita bisa beribadah sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian subuh, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan kepada kita semua. Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkahi umatku, kata Rasul, fi buhuriha, di waktu paginya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, pengurus Masjid An-Nur, Ketua DKM, dan semua jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah berkahi rizkinya, berkahi usianya, dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, sudah menjadi kewajaran orang yang memiliki sesuatu itu ingin menikmati apa yang dimilikinya. Orang yang punya mobil mewah tentunya ingin merasakan nikmatnya kemewahan mobil tersebut. Orang yang memiliki rumah yang megah ingin merasakan kenyamanan rumah megah tersebut. Namun apa jadinya orang yang ingin melihat indahnya dunia ini tapi tidak diberi mata, ingin menikmati, merasakan mahalnya jam tangan tapi nggak punya tangan, ingin merasakan mewahnya sepatu tetapi nggak punya kaki. Itu semua hanya jadi angan-angan saja. Begitupun kita sebagai orang yang beriman, bagaimana iman itu bisa dirasakan kalau kita tidak betul-betul menjadi orang mukmin yang hakiki. Kalau tadi kata Pak Haji, temanya adalah tentang membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dilihat ayatnya di surah At-Tahrim ayat 6, ya, ini sudah populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sampai situ saja dulu. Sebelum kalimat qu anfusakum, ya, banyak orang yang hanya menafsirkan sampai qu anfusakum saja. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Dengan cara perbanyak ibadah, perbanyak amal dan sebagainya, ya. Padahal kata dasarnya sebelum kalimat qu anfusakum itu yang paling penting adalah amanu. Perhatikan kata kuncinya, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ternyata untuk mendapatkan qu anfusakum itu nggak bisa lepas dari kata dasar amanu. Aman itu apa? Iman. Ya, aman itu iman. Percuma mau pakai metode apapun hari ini, ada parenting, macam-macam lah caranya, begini cara mengurus anak, begini cara ngatur anak, begini caranya. Kalau nggak punya dasar iman dalam jiwanya nggak bisa. Dasarnya iman dulu sama Allah. Ya. Kenapa harus dasar iman? Karena tadi layaknya sebuah makanan yang enak, ya, makanan yang paling enak kalau kita kena corona gak ada rasa, Pak. Ya, ada pernah ngalamin kena corona, ya, hilang rasa semua. Asin gak kerasa, manis gak kerasa, berarti hilang. Begitupun mau dengan cara apapun itu metode, kalau hilang iman dalam jiwanya gak akan kerasa itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang-orang yang bisa menikmati iman itu tidak semua orang bisa menikmatinya.
Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Nabi, 3 orang saja ini yang bisa merasakan iman itu indah dalam jiwanya. Ya. Apa yang pertama? Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Yang pertama adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain. Bentar sekarang bulan Safar, bentar lagi Rabiul Awal, ramai nanti bulan Maulid, ya, Maulidul Rasul, ya, bagaimana dibahas tentang kecintaannya kepada Rasul dan sebagainya. Tidak hanya di bulan Maulid saja sebenarnya, setiap waktu, setiap bulan, ya, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Ya, buktikan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya. Wajar kita cinta kepada harta manusiawi, ya. Cinta kepada keturunan, ya, kita punya anak, cucu dan sebagainya, sayang, cinta harus diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Cinta kepada kekuasaan banyak, ya. Tapi kita harus sadar kecintaan kepada makhluk itu ada batas kewajarannya. Cinta kepada harta itu ada batasannya. Harta yang duluan meninggalkan kita, ya, karena digondol maling mungkin hartanya, dibobol banknya, dibobol rumahnya, atau sebaliknya kita yang meninggalkan harta duluan karena kita meninggal di dunia ini. Jadi ada batas kewajarannya. Harta duluan meninggalkan kita atau kita yang duluan meninggalkan harta. Cinta kepada pasangan juga sama. Cinta kepada kekuasaan juga sama, paling lama 10 tahun, kalau nambah lagi mungkin 15 tahun, ya. Semua ada batasannya. Kalaupun seumur hidup memimpinnya, nanti juga ada batasannya dengan kematian. Semua ada batasannya. Cinta kepada makhluk itu ada batasannya. Tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa batas dan waktu. Ada yang pernah bayangkan bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada kita? Ya. Kita mungkin hanya sebatas sholawat, tapi jarang betul-betul memahami sholawat itu dengan benar. Nabi itu sebelum bertemu dengan kita sudah mendoakan kita. Sebelum bertemu dengan kita sudah mendoakan kita. Bahkan kisahnya populer kan, ketika Rasul itu berjalan ke Taif, dilempari oleh orang-orang Taif, ya, dihina, kemudian apa? Malaikat itu turun, dia angkat tanganmu, ya Rasulullah, irfa, ya Rasulullah, doa sama Allah biar aku timpahkan itu gunung kepada orang-orang yang telah menghina. Apa kata Rasul? Ya, Rasul itu menyimpan doanya itu untuk siapa? Untuk umatnya. Maka hadis Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku ini, kata Nabi, masuk surga. Masuk surga semua umat. Ini jangan khawatir. Hari ini kita yang mengaku sebagai umatnya Rasul pasti masuk surga. Tapi ada kalimat istisna di situ, illa man aba. Kecuali dia yang enggak mau. Otomatis para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ini? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Yang taat kepadaku dan kepada Allah sudah pasti masuk surga. Tapi yang ingkar, yang bermaksiat kepadaku dan kepada Allah sudah pasti masuk neraka. Artinya mudah, ya, mudah untuk masuk surga itu mudah. Syaratnya apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan kepada Rasul caranya cuma 3. Kerjakan apa yang menjadi perintahnya, tinggalkan apa yang menjadi larangannya, imani apa yang menjadi takdir. Selesai. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasul ini jangan sampai melebihi kecintaan kepada yang lain. Wajar kita cinta kepada makhluk, ya memang diperintahkan. Ar-rahimuna yarhamukumullah, kata Nabi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Harus kita saling mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah. Ya. Tapi kecintaan itu tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apa yang kedua kata Nabi, orang-orang yang bisa menikmati iman ini, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dengan dasar cintanya karena Allah. Ini banyak zaman sekarang orang tua yang over,
Over itu seperti apa? Ingin anaknya bisa baca Quran, ingin anaknya bisa ngaji, tapi terlalu overprotective terhadap anaknya. Ketika dimarahin sedikit sama gurunya langsung lapor. Tapi anak saya nggak bisa dimarahin, padahal cuma dinasehati. Zaman sekarang berbeda sekali. Coba tahun 90-an itu, anak kamu ngaji gimana? Dipukul, Masya Allah, sama orang tuanya. Dimarahin sama gurunya, dimarahin balik sama bapaknya. Kan Ustaz beda zaman sekarang. Ya, betul ya. Zamannya berbeda, otomatis pola pengajaran dan pendidikan pun berbeda. Tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi wasilah. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi wasilah kebaikan kita di hari nanti. Ya. Makanya cinta kepada anak wajib, harus ya. Tapi tidak boleh cintanya ini melebihi cinta kepada Allah. Illa lillah, dasarnya harus karena Allah. Saya yakin kalau kita mencintai anak keturunan kita, dasarnya karena Allah, pasti anak-anak kita akan disuruh ngaji, anak-anak kita disuruh belajar agama. Karena apa? Karena kita nggak mau masuk surganya sendirian, pengen bareng-bareng sama keluarga. Kalau kita cinta sama pasangan, pasti dibangunin tuh pasangan yang suruh sholat subuh ya. Suaminya belum bangun, dibangunin ya. Itu istri ngebangunin suami untuk sholat subuh, bukan berarti itu gak sayang, mengganggu waktu istirahatnya, bukan. Karena istri sayang sama pasangannya, sayang ya. Jadi ketika anak sudah usia 7 tahun ke atas ya, 7 tahun ke atas subuhnya gak bangun, jangan dibiarkan, dibangunkan ya. Justru ketika kita ngebangun anak itu, tandanya kita sayang sama anak kita ya. Nabi mengajarkan apa? Kalau sudah sampai usia 10 tahun gak mau sholat gimana? Pukul, kata Nabi ya. Kalau sudah usia 7 tahun gimana? Ya, pisahkan tempat tidurnya. Pisahkan tempat tidurnya. Itu memang Nabi mengajarkan demikian. Ketika jangan sampai anak sudah 15 tahun usia SMP, udah waktunya sholat, jangan, kasihan. Semalam dia belajar untuk ujian sampai jam 12 malam. Biarin aja, nanti bangunnya jam 6. Lebih takut nilainya jelek daripada sholat subuh. Nah, banyak yang demikian. Banyak orang demikian. Lebih takut anak ini punya nilai yang jelek daripada sholat subuhnya kotor. Waliyadzubillah. Astagfirullahaladzim, banyak beristighfar kepada Allah. Harusnya dibalik ya. Ketika belajar anak kita sampai jam berapa silakan, tapi kewajiban kepada Allah itu wajib ditunaikan. Ketika anak dibiarkan tidak bangun untuk sholat subuhnya, dibiarkan sampai jam 6 bangunnya, yang dosa siapa? Orang tuanya. Kalimatnya ku anfusakum, ini kafirul amr. Kutukannya jagalah. Siapa yang bisa menjaga ini? Orang tuanya pada saat itu, lewat pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga apa? Kata Nabi SAW, orang yang bisa merasakan indahnya iman itu, kalau yang pertama dan kedua ini tentang cinta, yang ketiga ini tentang benci. Benci pun Islam mengajarkan tentang kebencian ya. Apa kata Nabi SAW? Ayyakrohal fakru ya. Membenci kepada kefakiran. Ayyakroha ayyamuda fakru, membenci kepada kefakiran ya. Kama yakrohu ayyabdafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka ya. Jadi benci boleh nggak kita? Boleh. Harus benci terhadap apa? Terhadap kekafiran, terhadap kekufuran, terhadap kemaksiatan. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi reuni senang sekali menceritakan masa lalu. Dan yang diceritakan itu biasanya yang asik-asik. Dulu ente, wah begini ya. Dulu ente begini, wah ente aja so ini dulu begini. Oh, diceritakan dulunya waktu kabur bareng gitu kan. Diceritakan misalnya ketika masa-masa SMA ngerokok bareng misalnya. Keburukan-keburukan itu diceritakan dengan bangganya ya. Padahal sebenarnya ketika menceritakan keburukan itu jangan bangga, harusnya malu. Umar bin Khattab itu ketika ingat masa lalunya nangis. Makanya Umar bin Khattab itu orang yang paling kuat di masa itu.
kuat badannya, kuat fisiknya. Kalau bulat, ya nggak pernah kalah, kuat. Tapi ketika hidayah Islam masuk ke dalam dirinya, mendapatkan hidayah Islam, ketika ingat di masa lalunya orang yang paling mudah nangis, orang yang paling mudah mengeluarkan air mata. Kenapa? Malu sama Allah, malu sama dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ya Allah, dulu aku begini, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya, ampuni dosaku ya Allah. Ya, setiap orang punya masa lalu dan setiap orang juga punya masa depan. Makanya ketika kita berusaha untuk menjadi baik, jangan pernah menjudge orang-orang yang belum baik itu orang buruk. Ya. Kenapa? Karena setiap ikan yang gemuk itu ada tulangnya, dan setiap ikan yang kurus juga ada daging. Ya. Setiap orang yang terlihat mungkin buruk di mata kita pasti ada sisi baiknya, dan orang yang terlihat baik di mata kita pasti juga ada sisi buruk. Kita ini kan semuanya pakai topeng, Pak. Semuanya kita ini pakai topeng. Ya. Yang tahu kita ini siapa hanya kita dengan Allah. Kita terlihat di depan mata-mata kita ini ya terlihat baik, terlihat soleh. Yang tahu baik buruknya kita siapa? Kita dengan Allah dan keluarga kita yang ada di lingkungan kita. Pun banyak sekarang di depan orang berkata-kata sopan, lembut, murah senyum, kepada anaknya, kepada keluarganya mudah marah, mudah membentak, main pukul dan sebagainya. Itu banyak. Ya. Di depan umum terlihat sopannya luar biasa, santunnya luar biasa, kata-katanya indah, orang terpukul semuanya. Ya. Tapi dengan keluarganya, apakah sama perlakuannya kepada orang lain? Apakah sama perlakuannya dengan pasangan dan anak-anaknya? Nah, ini tugas kita. Orang yang beriman itu, orang-orang yang memiliki rasa iman dalam hatinya itu, mau dengan siapapun dia berinteraksi, ya begitulah interaksinya. Rasul mengajarkan, Rasul dengan para sahabatnya, dengan musuh-musuhnya, dengan keluarganya sama perilakunya. Apa perilakunya? Ya. Sayang, ya. Rahim, rahmat, ya. Saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Ya. Maka dasar iman itu di dalam hati yang akan menjadikan kuat pondasinya keluarga itu. Maka orang-orang yang bisa merasakan indahnya iman itu 3 kata Nabi. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya, tidak melebihi cintanya kepada yang lain. Yang kedua apa? Mencintai makhluk atau manusia atau seseorang itu atas dasar karena Allah. Yang ketiga, benci terhadap kekufuran atau kembali kepada kekufuran. Ya. Iman itu perlu dijaga. Lewat apa? Pertama, Nabi SAW mengajarkan ya, bahwa iman ini kadang naik, kadang turun. Lagi naik, sholat rajin betul. Ya. Saya yakin semua orang pernah merasakan iman itu turun, iman itu naik. Apa tandanya? Ya. Al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu menaik dan juga turun. Yazdadu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambahnya karena ketaatan kepada Allah dan berkurangnya karena kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata kita harus tahu asbab malasnya sholat kita. Kita harus tahu asbab malasnya baca Quran. Apa kira-kira asbabnya? Maksiat. Ya. Jadi penyebab kemaksiatan itu yang menyebabkan kita malas beribadah. Coba aja buktikan sekali saja terlambat kesiangan sholat subuh. Kalau nggak punya niat untuk bangun di besoknya pasti kesiangan. Apalagi kebiasaan tidurnya jam 11 ke atas. Jam 12, jam 1 baru tidur, udah pasti kebablasan. Apalagi gak punya tekad dan niat untuk bangun di waktu subuh. Maka iman itu akan turun terus kalau kita tidak membiasakan diri berada di lingkungan yang mengajak kita untuk terus naik imannya. Lingkungan itu paling pengaruh.
paling pengaruh. Ya. Kan ada peribahasa begini, kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, ya kita juga jadi kena baunya. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi juga kena harumnya. Ya. Makanya dalam agama diajarkan, Nabi mengajarkan almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti di surganya itu akan bersama orang-orang yang dicintainya. Siapa sih orang yang kita cintai ini? Ya, sahabat-sahabat karena Allah, ya, atau sahabat-sahabat karena yang lain. Jangan sampai hanya gara-gara toleransi agama jadi korban. Teman-teman ngumpul minum khamr karena ada gak enak sama temen. Aduh gak enak nih, temen lama dari ketemu diajakin, saya menghormati temen itu kan minum. Ya, gak enak sama temen, gak enak. Jadi gak enak ini mengalahkan agama. Ya. Dalam Islam itu saudara, sahabat-sahabat yang mengajak kepada kebaikan, ayo. Tapi saudara, sahabat yang mengajak kepada kemaksiatan, tinggalkan. Maka maksiat ini efeknya luar biasa. Malas untuk beribadah, malas baca Quran. Saya yakin. Kenapa? Karena maksiat. Maksiat itu apa Ustaz? Banyak sekali. Sesuatu yang mengarah kepada keburukan adalah kemaksiatan. Makanya Imam Syafi'i itu luar biasa. Bagi Imam Syafi'i, ya, ketinggalan ibadah sunnah itu adalah sesuatu yang maksiat. Syairnya populer, saqautu ila waqi'i su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Seketika Imam Syafi'i itu datang kepada gurunya Waqi. Guru Imam Syafi'i namanya Waqi, datang kepada gurunya, ya wahai guruku, ya, aku ini susah sekali menghafal, ya, lupa terus hafalan. Padahal Imam Syafi'i itu kalau kita baca biografinya usia 7 tahun sudah hafal Quran, cerdas luar biasa. Jadi kalau baca Quran ditutup yang sebelahnya, ya, karena kalau baca sebelah kelihatan sebelahnya hafal, cerdas luar biasa. Tapi ketika menghafal, berapa kali ngulang hafalannya itu? 99 kali diulang ayatnya. Padahal cerdasnya luar biasa, sekali baca langsung hafal. Loh, kita kan gaya-gayaan. Amma yatasaalu, maksud hafal, lanjut ayat berikutnya. Imam Syafi'i itu masalah diulang 99 kali padahal sudah hafal. Cerdasnya luar biasa. Tapi suatu waktu blank hafalannya, lupa terus. Kata gurunya apa? Fa'arsyadani, kata Imam Syafi'i, guruku mengarahkan, menunjukkan kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Ada yang tahu apa maksiat Imam Syafi'i? Sebagian ulama mengatakan melihat tumit perempuan di pasar. Kalau sekarang udah bukan tumitnya, ini kelihatan Pak. Di jalan pakai motor, ya kan? Depan, iya, kiri, iya, kanan, iya, nggak dilihat juga sayang, gitu kan? Susah kita menghindari. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Ya, saya lebih suka dengan alasan yang kedua. Imam Syafi'i itu ternyata maksiatnya apa? Ketinggalan sholat tahajud satu malam. Bayangkan. Jadi bagi Imam Syafi'i, ketinggalan sholat tahajud satu malam itu dosa, maksiat. Loh, kita tiap malam ketinggalan sholat tahajud, anteng-anteng aja. Jangankan sholat tahajud, jangan-jangan subuhnya juga. Ya, jangan sampai subuhnya kesiangan, ya, zuhurnya kelewatan, asalnya kecapean, maghrib isanya ketiduran. Kapan sholatnya? Itu sekelas Imam Syafi'i. Luar biasa. Sholat aja dianggap maksiat ketika ketinggalan sholat. Itu luar biasanya apa? Karena kecintaan kepada Allah dan Rasul. Maka perlu dijaga. Bagaimana jaganya? Untuk iman ini menjadi orang mukmin. Amal adalah pekerjaannya, mukmin adalah orangnya. Ya. Populer ayatnya di surah Al-Anfal ayat 2-4, ya, bahwa di situ ada ciri-ciri orang yang mukmin, orang yang beriman. Ya. Jadi untuk menuju keluarga sakinah dasarnya dulu harus kuat. Apa yang pertama kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat
qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ada kalimat al-mu'min al-haqq, mukmin yang kuat, mukmin yang hakiki. Apa syaratnya itu? Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Pernah nggak kita merasa bergetar hati kita ketika ada panggilan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah syukur, siap-siap yuk. Udah subuh, siap-siap yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lagi nikmat-nikmat yang tidur ya. Ya, Masya Allah. Oh, bergetar juga Ustaz. Apa yang bergetar? Mulutnya. Oh, ngorok ya. Ya Allah. Orang yang beriman itu ketika mendengar ya kalimat-kalimat Allah bergetar hatinya. Ya. Zikir kita gimana? La ilaha illallah. Atau hanya sebatas di mulut saja? Atau masuk ke dalam hati kita? Ya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Itu zikir-zikir kita yang ucapkan, yang kita baca setiap sholat, seharusnya menggetarkan hati kita. Ya. Zikir ini yang mengingatkan kita. Ya. Di Quran banyak disebutkan afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala ya'lamun. Tidakkah engkau berpikir? Tidakkah engkau tahu? Ya. Itu semuanya berkaitan dengan apa? Dengan zikir. Ya. Layaknya tubuh. Tubuh ini butuh apa? Butuh asupan makanan yang sehat, ya. Maka otak kita juga, akal kita juga butuh asupan apa? Ilmu yang manfaat. Yang ketiga apa? Hati kita juga butuh asupan apa? Asupan iman yang kuat. Nih 3 komponen dalam jiwa kita ini kalau bisa terasupi, nutrisinya benar, kuat iman kita. Pertama, akal. Nutrisinya adalah ilmu, ya. Yang kedua, badan, nutrisinya adalah makanan. Yang ketiga, hati kita, nutrisinya adalah iman. Lewat apa iman itu masuk? Lewat zikru. Banyak zikir kepada Allah. Yang kedua apa? Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah imannya. Gimana mau bertambah iman? Baca Qurannya aja setahun sekali ketika Ramadan. Wah, masuk nih 1 Ramadan baca 1 juz. Wah, keren. Besoknya 1 juz terus. Pokoknya sebulan harus hafal 30 juz. Selesai Ramadan masuk lemari Quran. Nanti buka lagi ketika awal Ramadan di tahun depan. Masya Allah, Qurannya jadi pajangan. Ya, Qurannya jadi pajangan. Jadi kalau kita lihat rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ya. Dari yang 6 itu hanya 1 yang terlihat. Iman kepada Allah goib enggak? Goib. Iman kepada malaikat? Goib. Iman kepada Rasul, Nabi? Goib juga, nabinya sudah enggak ada. Iman kepada hari kiamat? Goib enggak ada. Iman kepada takdir? Apalagi? Terus yang nyata mana? Iman kepada kitab. Qurannya ada, dibaca dari Al-Fatihah sampai atas ada, sudah dibuka. Program sudah di mana-mana sekarang banyak. Setiap masjid ada program tahsinnya, ada program tilawahnya, ada program tahfiznya, ada program baca Qurannya. Ya. Kok belum mau ngaji? Tanya dulu nih hatinya. Berarti hatinya belum kuat imannya. Imannya masih sama yang goib-goib saja. Ya. Gimana mau iman sama yang goib, sama yang nyata aja masih? Ya. Kenapa? Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ya, banyak hadis tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai syafaat, Al-Quran sebagai sahabat, Al-Quran sebagai apa? Mempelajari Al-Quran itu menjadi orang-orang yang terbaik, ya. Orang yang anak-anak yang mempelajari Al-Quran itu nanti dipasangkan mahkota, ya, kebahagiaan dan juga kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab anak-anaknya
belajar Quran. Bahkan dalam surah Thaha dikatakan, ya, fa imma ya'tiyanakum minni huda, barang siapa yang begitu petunjukku, ya, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wa la yashqa. Petunjuk di sini adalah Al-Qur'an. Tidak akan sengsara, tidak akan juga celaka. Ibnu Abbas menafsirkan fala yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Orang-orang yang bersama Quran ini tidak akan pernah sengsara hidupnya di dunia dan tidak akan pernah celaka di akhirat. Ya. Kemudian mereka bertanya, apa kemudian ayat lanjutan ayatnya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka bertanya tuh ketika di akhirat nanti, ya, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ini, mereka akan dibutakan di akhirat. Buta mereka deh. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat buta, mereka tidak bisa melihat, padahal di dunianya melihat. Mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa aku ini buta hari ini padahal aku di dunia ini melihat seperti biasa? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena ente di dunia itu melupakan, mengabaikan, pura-pura nggak lihat sama Quran, hari ini ente dibutain, gitu loh kalau bahasa kita. Dibutain, matanya gak bisa lihat. Kenapa? Karena dulunya cuek. Qurannya sudah ada, nggak dibaca. Gurunya sudah ada, nggak datang. Terlaluan. Sudah ada, gurunya ada, Qurannya ada, tempatnya ada, ya. Apalagi ya, mungkin konsumsinya juga ada. Dengan cara apa lagi, ya? Kita ini Allah itu memberikan wasilah supaya mau baca Quran. Maka jangan sampai kita jadi orang Islam tapi nggak tahu sendiri, nggak bisa baca dengan kitabnya orang Islam. Kalah sama misionaris. Orang-orang misionaris itu masya Allah pinter-pinter baca Qurannya, tapi niat baca Qurannya ingin disesatkan orang-orang Islam. Pantas saja orang-orang Muslim banyak yang tersesat, banyak yang pindah agama, ya karena nggak lebih paham orang-orang yang bukan Muslim tentang kitabnya daripada orang Muslim itu sendiri. Oleh karenanya, ya, maka ini sebagai usikum wa nafsi, mari kita sama-sama memperbaiki diri, ya. Dengan cara apa lagi? Dengan seperti apa lagi kita ini mendapatkan ridhonya Allah? Kalau kita nggak bisa mendapatkan ridhonya Allah lewat harta kita nggak bisa mendapatkan ridhonya Allah lewat amal-amal terbaik kita. Setidaknya kita mendapatkan ridhonya Allah dan rahmatnya Allah lewat Al-Quran yang kita baca, ya. Karena kata Nabi, umatku itu masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu datang karena amal soleh. Amal soleh itu diterima dasarnya dua, karena iman dan ikhlas. Karena iman mengharap ridho Allah, dan karena ikhlas tidak mengharap pandangan manusia, yang diharapkan hanya Allah, diterima. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian bertawakal kepada Allah. Tawakal ini berbeda dengan pasrah, beda-beda tipis, ya. Tawakal itu, ya, mengharap hasil dari Allah setelah ikhtiar, setelah usaha. Jadi bukan begini, ya Allah, saya ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ya Allah, saya cukup sholat saja setiap hari, sholat terus, tapi nggak keluar untuk bekerja, ya. Kelas kita bukan kelas Imam Malik, ya. Kelas kita bukan kelas Imam Syafi'i, ya. Jauh sekali perbedaan kita dengan mereka, ya. Sehingga kita cukup berdoa saja, nanti Allah yang datang rezeki. Ya, Allah yang datang rezeki, tapi perlu usaha, perlu ikhtiar. Maka tawakal itu adalah harapan kepada Allah setelah ada ikhtiar.
Alladzina yuqimuna shalah. Kemudian yang keempat apa? Mereka yang mendirikan sholat. Sholat ini kewajiban, kebutuhan, paksaan atau kecintaan. Maka ada tahapannya ya dalam mendirikan syariat. Pertama al-ijab. Pertama al-ijbar adalah paksa. Yo, anak-anak kita kan disuruh sholat karena dipaksa, benar ya? Sholat nggak? Nanti kalau nggak sholat kamu dengan paksa. Nggak mau sholat nanti dikasih hadiah. Sholat dipaksa dulu. Ya. Beranjak dewasa, jadikan sholat itu setelah al-ijbar jadi al-ijab. Apa itu al-ijab? Kewajiban. Wajib sholat 5 waktu. Ya. Setelah kewajiban apa? Kebutuhan. Wa'mur ahlaka bis sholati. Ya. Suruhlah, perintahlah keluarga untuk melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah. Aku ini gak butuh rezeki kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Artinya apa? Allah ini gak butuh sholat kita ya. Yang butuh siapa? Kita butuh dengan sholat tersebut untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang keempat apa? Setelah kebutuhan ada namanya al-mahabbah, kecintaan ya. Anak kita cinta sama anak, kalau jauh gimana? Kangennya luar biasa ya. Jam 2 jadwalnya pulang sekolah, ternyata sampai jam 4 belum pulang. Wah, khawatirnya luar biasa. Belum pulang sekolahnya. Ya. Ada rasa apa? Cinta. Begitupun sama sholat. Kalau kita sudah cinta sama sholat, pasti gak mau ninggalin. Ya. Apalagi hanya gara-gara masalah kerja. Kenapa? Karena sudah cinta dengan yang namanya sholat. Sholat itu kata para ulama, itu ada filosofinya. Apa filosofi sholat? Sholat itu terdiri dari 3 kata. Shod, lam, dan tak. Ya. Apa shod itu? Sidqul qauli. Ya. Shodnya itu sidqul qauli. Apa itu? Ucapannya benar. Orang yang sholatnya benar pasti kata-katanya baik. Orang yang sholatnya benar pasti tidak mudah berkata-kata kasar, tidak mudah jelek-jelekin orang, tidak mudah apalagi bidah-bidahin orang. Sidqul qauli, kata-katanya jujur, kata-katanya benar. Ya. Yang kedua apa? Lam apa? Layyinul qalbi, hatinya lembut, mudah nangis karena dosa-dosanya, mudah empati terhadap saudara-saudara yang membutuhkan. Ya. Enggak keras hatinya. Ya. Itu orang yang sholatnya benar. Ya. Lembut hatinya, melihat orang yang membutuhkan, enggak lihat ini siapa, bantu. Ini orang butuh pertolongan, bantu. Karena sadar siapa yang menolong saudaranya karena Allah, pasti Allah akan tolong dia juga oleh Allah lewat jalan yang lain. Tanya apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya kalau orang sholatnya benar, pasti ucapannya baik, hatinya lembut, ya, enggak berbuat maksiat. Terus udah sholat Ustaz tapi masih berbuat maksiat, berarti sholatnya belum. Ya, itu sholat itu ada filosofinya. Ya, hatinya lembut, ya, ucapannya baik, dia benci terhadap kemaksiatan. Bukan benci kepada orang yang bermaksiat, bukan. Ya, tapi benci kepada kemaksiatan. Itu sholat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang keempat. Jadi orang-orang yang mukmin itu, ya, selain dia bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah, kemudian bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hidupnya dipenuhi dengan ketawakalan kepada Allah setelah ikhtiar, mendirikan sholat sebagai kewajiban, kecintaan dan kebutuhan. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini cinta kepada hartanya tidak berlebihan. Artinya ada hak orang lain di dalam harta kita. Yunfikun di dalam Quran itu, kalau kalimatnya tentang harta, ya, tentang sedekah dan sebagainya, itu pasti kalimatnya menggunakan yunfikun, ya, atau bahasa populernya infak. Gitu. Kenapa nggak sedekah? Ya, karena beda infak dengan sedekah. Coba saja lihat kotaknya, namanya kotak infak apa kotak sedekah? Rata-rata sih kotak infak, ya. Saya belum ketemu tulisannya kotak sedekah. Kenapa? Kalau kotak sedekah setiap lewat disenyumin, Bu. Lewat.
nggak ada yang ngisi, senyum semua. Dalilnya tabassamu fi wajhi akhika shadaqatu. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi saya sudah sedekah hari ini dengan senyuman. Kotaknya lewat, oh namanya kotak sedekah. Semuanya disenyumin, pas buka gak ada isinya. Mana sih? Oh salah, ternyata salah nulis. Harusnya kotak infak. Kalau infak itu berkaitan dengan materi. Ya, makanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menginfakkan sebagian hartanya dari apa ya yang didapatkannya. Ya, maka ketika Allah kasih rezeki lebih kepada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Dan jangan takut ya ketika kita berinfak. Jangan takut ya. Aduh, saya dapat uang 10 juta. Nanti kalau dikeluarin 1 juta berkurang 9 juta. Ya, secara nominal berkurang. Ya. Tetapi di situ ada keberkahan. Bisa jadi yang 9 juta itu hilang di jalan, gak ketemu lagi. Ya, saya punya cerita, ada teman saya, ibunya, ya, dia PNS plus sertifikasi di Purwakarta, pulang ngambil ke bank karena sudah cair, masukin ke tas. Ya, di jalan pakai motor, di tengah jalan, yang qadarullah ini memang musibah. Ya, itu di tas itu semua uang yang sudah diambil, kurang lebih di angka ya 15 juta ya, teman saya. Itu di jalan sambil lewat ditarik uangnya itu, dia kejar itu nggak dapat. Ya. Ternyata apa? Itu rezeki kita bukan kira-kira? Bukan. Ya, mau seberapa banyak yang kita dapatkan, kalau bukan rezeki kita nggak akan nyampe. Udah di tangan ini, udah di tangan, tinggal bawa. Ya. Tapi kalau diambil orang, berarti bukan rezeki kita. Tapi yang kita keluarkan di jalan Allah, meskipun hanya 10.000 atau mungkin yang paling besar lah biasanya 1.000 gitu. Ya kan? Ada uang dikurangnya ada 100.000 ya, sama 50.000, sama 20.000, sama 10.000, sama 5.000, sama 2.000 ya, atau jangan 2.000 lah, terlalu besar ya, sama 5.000 yang paling kecil, uang baru lagi kan. Ya sekarang lewat kotak infak yang dimasukin yang mana? Jujur aja dah ya. Yang 100.000 atau yang 5.000 ya? Biasanya sih yang 5.000-nya ya, yang 5.000 ya. Artinya apa? Ya itu kita, kecintaan kita kepada harta. Emang nggak boleh Ustaz? Boleh ya, tergantung keimanan masing-masing. Ya, cuman punya uangnya cuma segitu Ustaz, gak ada lagi. Iya, tapi kalau punya uangnya 1 miliar dimasukin 5.000 ya keterlaluan. Ya. Artinya apa? Di situ ada hak orang lain. Ya. Dan jangan khawatir, yang kita keluarkan itu pasti akan menjadi tabungan kita di akhirat. Allah balas berkali-kali. Ya. Dengan cara apa? Bisa jadi anak-anaknya soleh. Oh, jangan salah, rezeki itu tidak harus bersifat materi. Ustaz, saya udah bersedekah ini 10 juta, kok nggak balik 100 juta ini? Katanya kalau sedekah 10 juta, datang 100 juta. Kalau sedekah pakai motor, jadi mobil. Kalau sedekah pakai rumah, jadi apartemen, gitu kan? Nah, nggak balik-balik Ustaz. Oh, berarti imannya masih lemah. Kan begitu? Ya. Bukan, rezeki itu tidak harus bersifat materi. Bisa jadi pasangan kita baik, anak-anak kita soleh, kita sehat juga rezeki. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Ya. Aku ya ketika berdoa ya kata Umar bin Khattab, yang aku takutkan bukan doaku tidak dikabulkan oleh Allah, yang aku takutkan adalah Allah mencabut nikmatnya aku berdoa kepada Allah. Bayangkan. Jadi urusan mengabulkan itu urusan Allah. Tugas kita berdoa, ya Allah, Allahumma rizqna, Allahumma rizqni, Allahumma inna nas'aluka Rabbana, dan sebagainya doa kita. Ya. Berdoa saja terus. Ya. Jangan takut nanti gak dikabul, itu urusan Allah. Justru yang harus takut itu Allah cabut hidayah kita, cabut iman kita, sehingga kita gak ada waktu untuk berdoa sama Allah. Banyak yang begitu. Banyak Allah sibukkan dengan usahanya, Allah sibukkan dengan hartanya, sampai gak ada waktu untuk berdoa. Jangankan untuk berdoa, untuk sholat pun gak sempat. Hancur usahanya, hancur bisnisnya, bab merengek sama ya Allah, aku hancur ya Allah. Ketika kaya kemana aja lu, kan begitu. Ya. Ketika punya kemana aja. Ya. Jadi iman ini akan membentuk kita untuk menjaga keluarga kita ini
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, ya, tenang jiwanya. Mawaddah itu ada hubungan yang kuat, ya. Kecintaannya dasarnya karena Allah. Yang terakhir rahmah. Bapak Ibu sekalian bisa bertahan hari ini dengan pasangannya karena apa? Karena apa? Karena rahmat, bukan karena cinta, bukan karena mahabbah. Kalau karena mahabbah itu biasanya sifatnya fisik. Dulu kan pertama karena cakepnya, karena gantengnya. Selang 10 tahun pernikahan berubah mukanya. Ya. Oh, dulu begini nih istri saya, kata bapaknya. Ketika 10 tahun menikah, ya begini juga kan, gitu kan? Ya, berubah. Kok masih bertahan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kenapa? Ada rahmat Allah di dalamnya. Ada kasih sayang Allah yang mendatangkan hubungan itu bertahan terus. Dan mudah-mudahan keluarga itu tidak hanya di dunia saja berkumpulnya, tapi dikumpulkan kembali di surganya. Karena cita-cita terbesar kita adalah tidak hanya di dunia saja berkumpul dengan orang-orang yang kita cinta dan orang-orang kita sayang, tapi di surganya. Jangan sedih dengan yang duluan ditinggalkan pasangannya. Ya, jangan terlalu sedih. Meninggal itu hanya sementara saja. Jadi ketika seseorang meninggal itu hanya duluan saja dia pergi ke tempat yang lebih baik dan abadi. Apa doanya? Kita minta sama Allah supaya kelak kita pun meninggal bisa dipertemukan dengan orang tua kita, dipertemukan dengan pasangan kita, dipertemukan dengan anak kita, dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai di surga Allah. Ya, kita semua akan meninggal kan? Ada yang punya keyakinan kita gak akan pernah mati? Saya yakin gak ada, ya, gak ada. Semua kita punya keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Jelas ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Cuman kembalinya dengan cara yang husnul khotimah atau dengan su'ul khotimah. Kalau dasarnya keimanan yang baik, jaga keluarga dari api neraka dengan diajarkan nilai-nilai kebaikan dengan dasarnya iman, maka insya Allah akhir hayatnya adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikuatkan imannya, dikuatkan juga Islamnya, sehingga kita tidak hanya hidup di dunia dengan keimanan dan ketakwaan, tapi kehidupan yang kali kita adalah di surga terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan kebaikan kita semua. Sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat ya Pak ya. Sudah lewat sekitar 10 menitan ya. Sudah 10 menit, masih ada waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan mutlak datang dari pribadi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita mulai untuk belajar tahsin Al-Qur'anul Karim. Kita mulai saja, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan dasar-dasar tahsin Al-Quran. Ya, ini muqaddimah dulu. Ya, biasanya kan ada pendahuluan. Ya, ini juga muqaddimah dulu sebelum kita belajar tahsin Al-Quran. Jadi bahasanya sebenarnya bukan tahsin Al-Quran, tapi tahsin tilawahkan Al-Quran. Saya husnuzon Bapak Ibu semua di sini bacaannya sudah bagus semua, ya, sudah bisa baca Quran semua, ya. Minimal bisa baca, ya, minimal bisa baca, ya. Nanti kita perbaiki bacaannya. Ya. Pertama, tahsin itu artinya memperbaiki, ya. Secara bahasa istilah adalah membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW
dan para sahabatnya dengan cara memperhatikan hukum-hukum bacaan, mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memperindah suara. Itu tahsin. Jadi tahsin dari kata ahsana yuhsinu ya, atau hasana yuhassinu. Tahsin artinya memperbagus atau memperbaiki. Kemudian hukum bacaannya, belajar teorinya fardu kifayah. Di fardu kifayah itu kalau sudah mengerjakan ya gugur yang lainnya ya. Tetapi praktek bacaannya adalah fardu ain. Jadi nanti ini slide sekitar ada 14 sampai 15 slide. Nanti saya selesaikan dulu, hatamkan dulu materinya, baru nanti kita praktek. Urgensinya kenapa kita harus belajar Al-Quran? Pertama ya, agar Allah mencintai tilawah Al-Quran yang baik. Jadi Al-Quran itu diturunkan ya, dengan tajwidnya lengkap ya. Jadi malaikat Jibril mentalkinkan kepada Rasulullah itu lengkap dengan tajwidnya. Begitupun Rasulullah kepada para sahabat juga lengkap dengan tajwidnya. Maka dari para sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita ya, kita pun membacanya harus lengkap dengan tajwidnya. Yang kedua, memberi syafaat pada hari kiamat, ini Al-Quran. Ketiga, merupakan amal terbaik. Keempat, mendapatkan derajat yang tinggi ya. Yang kelima, mendapatkan sakinah dan rahmat ya ketika membaca Al-Quran. Nah, ini innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzila. Ini dalil yang pertama, bahwa Allah itu sangat mencintai bacaan Al-Quran sebagaimana ayat itu diturunkan. Berarti rumusnya kalau kita ingin dicintai Allah, baca Qurannya harus sesuai kaidah tajwid sama makhrajnya ya. Tidak asal baca. Yang bisa baca Quran banyak ya, tapi yang baca sesuai kaidah tajwid dengan makhrajnya mungkin bisa dihitung. Yang kedua, sebagai syafaat di hari kiamat ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi sebagai syafaat Al-Quran itu. Berikutnya juga merupakan amal terbaik ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi yang mengajar, yang belajar, dua-duanya adalah termasuk sebaik-baik manusia ya. Jadi tidak hanya yang mengajarkan, tapi yang belajar juga adalah orang-orang yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mendapat derajat tertinggi. Nah, ini kabar gembira bagi yang baca Qur'annya masih terbata-bata. Kalau bahasa Pak Haji Eman dari nol ya. Mulai dari nol ya. Ya, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir itu pinter, bagus bacaannya ya, akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Ya. Walladzi yaqra'uhu, dan yang membacanya yatata terbata-bata. Jadi masih belum bisa nyambung ya, bacanya masih masih satu-satu tuh terbata-bata ya. Faihi wa huwa alaihi syakun walahu ajroni. Terbata-bata ya dalam baca Al-Quran serta merasa kesulitan ya, maka mendapatkan 2 pahala. Kira-kira pahala apa? Pahala membaca, betul. Yang kedua pahala sabar. Kan beda ya, kalau bacanya belum lancar pasti butuh kesabaran ya. Maka kalau terbata-bata dapat 2 pahala, pahala membaca, pahala bersabar. Tapi jangan mentok di sini, kata Pak Ustadz, udah bisa baca aja dapat 2 pahala, udahlah, yang penting bisa baca aja selesai ya. Nah, kita harus naik ke level yang tinggi, yaitu al-mahir ya. Masuk ke level yang mahir. Mahir itu berarti lancar bacaannya sesuai kaidah tajwid dan makhrajnya. Kemudian yang keempat, nah ini poin penting ya, bahwa ketika berkumpul majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa yang berkumpul di rumahnya Allah, yatluna kitaballah, dia baca kitabnya Allah, maksudnya Al-Quran, wa yatadarasunahu, kemudian mempelajarinya, illa, maka akan tidak ada sesuatu kecuali orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya itu
nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka itu sakinah, ketenangan, ya, tenang jiwanya, tenang hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, didatangkannya rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, diaminkan oleh malaikat atau diapit oleh malaikat, ya, malaikat rahmat tentunya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan nama-nama orang yang belajar Al-Quran tersebut. Nah, tujuannya ya, biar saya paparkan dulu. Ini tujuan kita belajar Quran itu menjaga lidah agar tidak salah ketika membaca Al-Quran, ya. Contoh salah baca Quran seperti apa? Ada dua kesalahan. Satu disebut lahnul khafi, yang kedua lahnul jali. Lahnul khafi itu kesalahan ringan, ya, contohnya kurang panjang, kurang guna, ya, misalnya maktubihi kepanjangan dibaca 5 harokat, ya. Ini salah, ya, tapi salahnya ringan. Misalnya guna yang harusnya ditahan tapi malah tidak ditahan, ya. Yang harusnya misalnya didengungkan malah nggak didengungkan. Min qabli dibaca min qabli. Nah, berarti itu juga kesalahan, tapi salahnya ringan, khafi. Yang kedua adalah lahnul jali. Lahnul jali ini yang kata Imam Jazari bisa sholatnya gak sah. Contoh apa? Salah pengucapan huruf. Baca a'udzubillah, huruf dza dibaca huruf dal. A'udzubillah. Nah, ini kan berubah hurufnya. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Nah, ini haknya berubah jadi hak. Nah, ini kesalahannya besar, ya. Karena hamada, huruf ha dengan hamada itu beda arti. Hamida yahmadu artinya memuji. Kalau hamada pakai ha besar itu artinya kehancuran. Jauh artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Kalau pakai ha besar jadi kehancuran milik Allah Tuhan semesta alam, bertolak belakang. Ya. A'udzubillah pakai dza, pakai dal. A'udzu artinya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau pakai dal, a'udzu, ya. Ini biasanya warga-warga Prancis yang kesusahan mengucapkan za itu agak susah itu, ya. Biasa kan ida juljilat bacanya. Ida juljilatil ardu jiljalah, za-nya di jim, ya. Nah, ini ketika pengucapan za berubah jadi dal, itu yang awalnya maknanya aku berlindung jadi aku kembali. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, artinya jadi berubah, aku kembali kepada godaan setan ya. Makanya ketika baca Quran ngantuk terus, ya minta digoda, minta digodain, ya. Itu salah fatal. Makanya kata Imam Jazari, kalau salah pengucapan huruf bisa gak sah sholat? Berdasarkan hadis Nabi, la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Gak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Salah satu tafsiran para ulama adalah ketika baca surat Al-Fatihah ini tidak sesuai kaidah tajwid sama makhrajnya. Ya, nanti sebentar lagi Ramadan, ya, baca Al-Fatihahnya satu nafas. Ya, sering ketemu ya. Dari basmalah sampai waladhdallin itu satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu kalau dicari di mana makhrajnya, di mana tajwidnya itu sudah agak susah, ya. Berikutnya nilainya, kenapa kita belajar tahsin, ya? Ta'ambudan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, Pak, tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, ya. Baca Quran juga ibadah. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi suruh baca Quran itu simple, bacalah yang mudah. Nah, ini sekarang dijadikan dalil. Ustadz, yang mudah bagi saya itu Al-Ikhlas. Maka saya baca tiap hari itu Al-Ikhlas saja karena mudah baca Al-Ikhlas, ya. Maksudnya, ya, faqra'u ma tayassara minal Quran itu baca apa yang mudah itu adalah Al-Quran itu. Semakin sering dibaca akan semakin mudah. Kedua, memperkokoh keimanan, ya.
Tadi pagi dibacakan ayatnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ya, nambah imannya kalau sering baca Quran. Kemudian tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Nanti kalau orang yang sering baca Quran, hatinya mulai bersih. Apa kata Utsman bin Affan? Ya. Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min tilawatil Quran. Kata Utsman bin Affan, seandainya hati kalian itu bersih, pasti tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya baca Quran. Pasti ketagihan terus. Jadi hubungan Quran dengan hati itu sangat erat. Semakin bersih hatinya, semakin cinta baca Quran itu. Ya. Tapi semakin banyak titik-titik dosanya, pasti semakin malas baca Qurannya. Itu saja ngeceknya gampang. Kalau semangat baca Qurannya berarti hatinya bersih. Tapi kalau mulai malas-malas, berarti sudah mulai banyak dosa. Kemudian takwiman lil fitrah, meluruskan pola pikir manusia. Ya, jadi karena kita ini orang Islam, panduan kita adalah Al-Quran. Panduan kita adalah Al-Quranul Karim. Jadi tidak jauh-jauh. Ya. Kenapa Al-Quranul Karim panduannya? Semuanya sudah ada di Quran sebenarnya. Ya. Maka kata Nabi, Al-Quran itu diturunkan dengan 5 wajah. Maksudnya 5 prinsip ada di Quran. Pertama, halalun, haramun, muhkamun, mutasyabihun, wa amsalun. Ada 5 isi Quran itu. Jadi dari Al-Fatihah sampai Anas itu isinya 5. Pertama ada masalah hukum. Ada masalah tentang halal. Di Quran itu ada tentang halal. Makanan halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu, ya. Makanlah, ya. Halalan thayyiban. Yang halal, banyak tentang makanan-makanan yang halal. Pokoknya sesuatu yang dihalalkan. Yang kedua tentang haram, ya. Tentang khomer, tentang zina, tentang berselisih dan sebagainya, itu ada di Quran. Tentang sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga tentang hukum, ya. Hukum pemimpin, hukum jual beli, hukum utang piutang, itu di Al-Baqarah 282, ya. Ayat terpanjang dalam Al-Quran, 1 halaman itu menjelaskan tentang utang. Detail tuh Quran ngejelasin. Maktub, tulis sekecil apapun. Ya, saking rumitnya tuh masalah utang, ya, sampai 1 halaman tuh ayat paling panjang. Kemudian hukum. Kemudian yang berikutnya adalah tentang mutasyabih. Mutasyabih itu apa? Ayat-ayat yang subuhat. Maksudnya apa? Di Quran itu banyak kalimat. Contoh misalnya, yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya gimana tangan Allah ini? Ya kan? Tidak bisa dibayangkan. Ya, atau misalnya kursiyus samawati wal ardh, kursinya Allah. Ini kan kita gak bisa membayangkan seperti apa sih besarnya kursi Allah. Nah ini nanti di ayat mutasyabih itu ada syaratnya. Yang terakhir itu namanya amsal. Amsal itu apa? Amsal itu adalah permisalan atau contoh atau kisah. Quran itu hampir sepertiganya kisah isinya. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, hampir semua para nabi ada kisahnya. Bahkan orang-orang soleh pun ada kisahnya di Quran. Maka bagaimana respon kita terhadap Quran ini? Lanjutan hadisnya. Pertama, responnya adalah kerjakan yang halal, tinggalkan yang haram, ya. Ikuti, taati yang hukum, tentang hukum. Kemudian imani tentang ayat mutasyabih, ya, atau ayat-ayat tentang syubhat. Kemudian yang kelima, ambil pelajaran dari amsal, kisah-kisah. Jadi ketemu ayat-ayat mutasyabihat itu gak usah diperdebatkan. Allah alal arsy, Allah itu di atas, itu gak usah diperdebatkan. Cukup imani. Karena gak akan sampai otak kita memikirkan bagaimana nih Allah itu ini, gak akan sampai. Ya, cukup imani saja. Maka kalau Qurannya sudah kuat, pola pikirnya pasti lurus. Ya, maksudnya gak nyeleweng-nyeleweng lah. Ya, gak nyeleweng-nyeleweng. Insyaallah. Kemudian mengenal manhajnya Allah, ya. Maksudnya agamanya Allah yang lurus, ya. Insyaallah kalau sudah memang panduannya Al-Qur'an. Baik, masuk ya. Tadi saya percepat untuk mukadimahnya karena waktunya memang mepet-mepet. Ini di mukadimah ini saya ajarkan 3 saja, ya.
tentang cara membaca al-isti'adzah, basmalah dan awal surat. Apa itu isti'adzah? Ada pernah dengar isti'adzah? Nah, kalau ta'awudz sudah sering dengar ya. Baca ta'awudz. Nah, ta'awudz dengan isti'adzah itu sama. Ya. Namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini namanya isti'adzah atau ta'awudz. Basmalah berarti bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu bukan bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, enggak, bismillahnya saja sampai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian awal surat. Ya. Nanti ada juga di akhir surat cara bacanya. Ya. Baik. Pertama dipisah semua. Ya. Maksudnya dipisah semua tuh ta'awudz, basmalah, awal surat. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pisah semua. Ya. Yang kedua, disambung, sambung semua. Dan awal surat. Menyambung isti'adzah dengan basmalah, menyambung basmalah dengan awal surat. Kita lihat, kita contohkan. Ya. Ini ada titik-titiknya, berarti dipisah semua ya. Bisa dibaca sama-sama. Saya baca kemudian ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa semua. Ini yang digaris bawahi berarti tandanya mad ya. Ini mad nih. Ini mad nih. Berarti dibaca 2 harokat. Ya. Jadi enggak nah ini sering ketemu ya kadang-kadang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasanya kalau ngaji anak-anak begitu. Ya. Jadi tidak semua seperti itu, ya. Nah, kalau ini berarti di sini dipanjangkan 2 harokat. Ya, di sini lafaz Allah dibaca 2 harokat. Baik. Kita lanjut disambung semua. Jadi disambungkan. Napasnya harus panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Kalau lagi tarawih kan sering kan? Baik. Nah, di sini saya minta coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk ke Alhamdulillah gimana ketika disambungkan? Mil atau al? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atau milhamdulillah. Jadi ini namanya hamzatul wasli, ya. Hamzatul wasli, maksudnya hamzah wasol. Ini pakai apa? Tulisan mushaf Indonesia nih. Ya, tulisannya. Nanti kalau pakai mushaf Utsmani di sini ada kepala sod di sini. Ya, ada kepala sodnya. Nanti saya kasih coba mushaf Utsmani. Nah, kalau kita nggak belajar tahsin, pasti bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Ya, padahal di situ hamzah wasol. Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
milhamdu cara bacanya, bukan alhamdu. Baik. Tadi disambung semua ya. Jadi ini juga sama. Nah, tapi di sini tidak disambungkan rohimim bismillah, tidak ada, karena di sini dia tidak ada hamzah wasol. Ya, ini sambungan semua seperti tadi. Ya, itu kalau nafasnya kuat, ya kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Ya, jangan dipaksakan. Ini opsi pilihan. Ya. Kemudian menyambung isti'adzah dengan basmalah. Berarti isti'adzahnya sambungan dengan basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menyambung isti'adzah dengan basmalah. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surat, isti'adzahnya berarti dipisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ada berapa cara baca tadi? 3. Empat. Pertama dipisah semua. Yang kedua disambung semua. Yang ketiga isti'adzah dengan bismillah digabungkan. Awal surat dipisah. Yang ketiga isti'adzahnya dipisah, basmalah dengan awal surat digabungkan. Nah, ini cara baca awal surat. Isti'adzah, basmalah dengan awal surat. Nanti ketika baca Quran mau pakai yang mana saja boleh. Ya. Kalau misalnya baca cepat nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa seterusnya. Ya silakan, ya. Tapi tetap kaidah tajwid sama harusnya jangan dilabrak gitu ya. Mau dipisah semua boleh, disambungkan semua boleh, pisahkan isti'adzah, basmalahnya boleh, dan seterusnya. Intinya ada 4 cara baca untuk awal surat ini. Nah, cara menyambung 2 surat, ya. Ini berarti fi jidha hablum min masad nih. Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Fi jidha hablum min masad. Al-Lahab, ya. Surat Al-Lahab atau surat Al-Masad sama saja. Ya. Bacanya jangan mim masad, jangan begitu ya. Saya menemukan masalahnya. Ya, ada yang baca begini, saking menikmati itu nada, dia baca begini, fi jidha hablum mim masad. Masad. Ya Masya Allah itu. Saya menemukan tuh yang begitu. Ya. Ada yang baca mim masad, padahal di situ tidak ada tadaman, ya. Bacanya gimana? Mim masad, pendek, ya. Nah, pertama dipisah semua, ya, dipisah semua. Ini fi jidha hablum min masad, ini berarti akhir surat, ya. Ini akhir surat, ini akhir surat, ya. Kemudian masuk kepada bismillah dan awal surat. Saya bacakan. Ini dipisah semua. Kalau misalnya sudah bisa, insya Allah ya. Dipisah semua. Kita langsung masuk saja ke yang disambung semua. Disambungkan semua. Ini napasnya harus disiapin dulu, panjang. Fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa
1, 2, 3. Kalau bareng-bareng gak ketahuan Pak. Gak ketahuan napasnya nyampe apa enggak. Insyaallah saling melengkapi ya. Baik. Tadi fijidiha hablum, di sini ada tanwin ketemu mim, ya disebutnya idgham maka ditahan dulu. Hablum mim, ini juga idgham. Hablum mim masadin. Kenapa masadin? Bismillah. Ya karena ada tanwin bertemu dengan ba, ya ikhlaq hukumnya maka bacanya ditahan dulu, tidak terburu-buru. Ya. Insyaallah teorinya sudah hafal semua ya. Nah, menyambung basmalah dengan awal surat. Fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, menyambung akhir surat dengan basmalah lalu berhenti kemudian membaca awal surat. Fi jidiha hablum mim masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Coba. Fi jidiha di atas ya, dilarang. Kenapa nggak boleh kira-kira? Membaca bismillah di akhir. Kenapa nggak boleh baca bismillahnya, berhentinya di bismillah kira-kira? Kalau tadi kan awal surat boleh ya? Awal surat boleh itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau misalnya Qul huwallahu ahad, Allahu somad ya. Kalau di awal surat ya, itu boleh. Tapi kalau di akhir ya kemudian disambungkan ya, itu tidak boleh. Kenapa? Khawatir bismillah ini dianggap akhir dari surat Al-Masad. Maka tidak boleh. Maka caranya cuma 3 berarti. Pisah semua, sambung semua, kemudian akhir suratnya dipisah, basmalah dengan awal surat digabungkan. Nah, yang keempat ini yang berhenti di basmalah masuk ke awal surat dipisah, ini yang nggak boleh karena khawatir bismillahnya ini dianggap akhir dari akhir ayat surat Al-Ahzab atau Al-Masad. Baik, tadi saya tekankan bahwa fi jidiha tadi ketika bareng-bareng ya, di hablum ya, ini ditahan dulu ya. Jadi tidak ini kan contoh di surah Al-Ahzab lah, surat yang pendek. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Terus sayasla naran wa imra'atuhu hammalatal hatab. Masuk fi jidiha hablum min masad. Jadi hablum mim masad, hablum mim masad ya. Nah ini nanti
di surat-surat pendek yang sering kita baca itu kadang-kadang ya, bacanya sudah bisa, hurufnya sudah benar. Cuman kadang-kadang itu kurang-kurang itu ditambah-tambah, kurang panjang ya, kurang ikhfa, kurang idgham gitu ya. Saya praktekkan di surah Al-Ikhlas ya, atau di surah Al-Fatihah deh. Dari ta'awuz dulu ya. Disimak kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ikutin saya. Itu namanya hamzah ya. Hamzah ya. Namanya ain. Hamzah dengan ain ini dua hal yang berbeda ya. A'udzubillah ya. Kadang ada kan yang baca masuk hidung semua. A'udzubillahi masuk hidung semua. Ya. Coba. Yang terlalu besar juga ya. Kegedean. Kaidahnya ada fathah, ada dhammah, ada min fathan taman. Buka mulutnya dengan sempurna selebar jempol masing-masing. Berarti bukanya selebar jempol kita. Yang penting giginya terbuka. Ya, karena fathah itu terbuka. Ya, kalau bilang hanya gini, ini giginya nggak terbuka. Ya, berarti bukan fathah ya. Ya, fathah itu kan fataha, membuka, maka dibuka giginya. Ini hamzah. Kemudian dhammah atau kasrah dulu. Kasrah itu khaddul fakki asufla. Ini kaidahnya, turunkan rahang giginya. Ini kan ada rahang nih. Jadi bukan rahang yang bawah turunkan. Kebuka nih giginya. Jadi bukan Kadang ada yang susah banget buka gigi nih. Ya. Ayo atau bahasa mudanya senyum lah. Senyum kan. Kemudian domah tuh monyong, ya. Dom musyafatain, doman muhkaman, sempurnakan. Ini monyong kita beda-beda kadang-kadang. Ada yang gini, ini bukan monyong itu, ya. Menying ini. Sempurnakan aja. Monyong ya. Kita coba. Pasti yang malu-malu nih ya. Monyong lagi ada. Ya. Jadi za itu ujung lisan, ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Ini pangkal nih, ini pangkal gigi ada pangkal. Tempelkan. Za. Jadi bukan lagi ja. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Ini bukan na'udzubillah, ya. Na'udzu. Coba za. Zu. Ini saya ajarkan cara bagaimana kembalinya itu mulut ketika huruf besar. Gini balik-balik. Ya, ini maksudnya karena kan A-nya fathah, bukan U-nya dhamma, monyong, Z-nya fathah lagi, tapi Z-nya digigit sedikit, jadi za, zu. Jadi nggak langsung a'udzu, nggak langsung monyong. A'udzu. Nah, coba. A'udzu.
Itu huruf dha. Ya, coba. Dzadidzu. 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 Adza. Idzi. Lidahnya gigit sedikit aja, jangan terlalu banyak, jangan adza. Idzi itu kebanyakan. Jadi dikit aja. Dza. Zu. Dza. A'udzu. Oke ya, baru 3 huruf nih. Hamzah, ain sama dza. Dikit lagi baca. Dikit lagi. Billahi. Minasyaitoni. Semua syaiton. To-nya doma apa fathah? Fathah. To itu doma apa fathah? Kalau fathah banyak enggak? Enggak, berarti enggak syaiton. Begini. Syaiton. Toto. Titi. Tutu. Pokoknya tuh syaiton. Masih ada yang ragu-ragu syaiton. Pokoknya ragu ya. Al-Rajimi. Bukan Jim. Jaja. Jiji. Juju. Saya sambungkan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya. Sa ya. Minas syaiton tapi sya. Sha. Shishi. Shushu. Syaiton. Bukan syaiton ya. Itu huruf sya. Ini baru ta'awudz, minimal ta'awudznya dulu ya. Jadi belajar makhraj sama tajwid itu yang memang mulutnya harus gerak. Ya. Nanti lama-lama akan terbiasa ya. Pelan-pelan ya. Insya Allah kalau berjamaah aman ya. Berjamaah aman. Gak ketahuan. Kecuali satu-satu berjamaah. Saya kalau suruh satu-satu besoknya gak datang lagi. Besoknya gak datang lagi. Insya Allah kita berjamaah terus Pak ya. Insya Allah berjamaah terus ya. Berjamaah terus, pelan-pelan hurufnya sedikit-sedikit kita perbaiki ya. Insya Allah ini baru muqaddimah saja ya. Ahad depan kita mulai masuk ke makharijul huruf dan sifatnya ya. Makhraj dan sifat. Nanti karena ada makhrajnya, ada sifatnya. Contoh apa? Hamzah. Hamzah itu hurufnya, sifatnya syiddah ya. Kemudian ya infitah, ini sifat. Jadi kalau makhraj itu tempat keluarnya huruf, kalau sifat itu bagaimana sih huruf itu keluar? Ditekan, ditahan, atau dilepaskan. Nah ini cara-cara huruf keluar itu namanya sifat. Insya Allah di hadapan kita pelajari makhraj dan sifat hurufnya ya. Pelan-pelan kita pelajari sambil latihan ya, senam mulut ya. Kalau bahasa Inggris kan sering senam mulut dulu begini ya. Belajar Quran juga seharusnya begitu ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah sudah isya ya. Ini sebagai muqaddimah saja. Insya Allah nanti lanjut di hari Ahad depan kita masuk di makhraj dan sifat huruf. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.